Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam semangat ya, teman-teman Electrotechnical Officer. Tentunya Anda semua sudah sangat memahami tentang sistem kelistrikan. Dan yang paling lebih penting adalah bagaimana menjaga keselamatan dan perawatannya. Yang akan kita sampaikan ya terkait sistem distribusi kelistrikan kapal. Seperti teman-teman ketahui bahwa sistem daya listrik di kapal tentunya hampir setiap kapal ya dilengkapi dengan generator atau main generator. Saya lebih suka menyatakan main generator karena di kapal itu rata-rata juga dilengkapi dengan emergency generator sebagai salah satu syarat tentang keselamatan ya. Karena ketika main generator blackout, tentu emergency generator harus dapat berfungsi. Yang patut kita perhatikan adalah terkait dengan keluaran daripada generator ya. Yang patut kita lihat berapa frekuensi. Nah, tentunya frekuensi daripada generator ini umumnya di kapal terdapat dua ya. Ada yang 50 dan 60 Hz. Ini tentu umumnya pasti akan sama antara main generator dengan emergency generator ya. Dan emergency generator ya biasanya hanya digunakan sebagai penerangan darurat saja. Oke. Ini diagram blok daripada sirkuit. Nanti teman-teman juga pastinya sudah paham ya bahwa tentunya adanya juga relay ya. Relay current diagram. Ini yang ada kaitannya juga dengan sistem keselamatan tentunya. Biasa tentu ada alarm ya. Ketika ada trip, maka akan ada alarm. Kita tentu juga mencari tahu ketika ada alarm, ini alarm ini terjadi pada apa, dan bisa saja dari pressure switch atau thermo switch, itu kan terjadi juga adanya alarm. Berikutnya adalah diagram sistem daya. Ini juga tentu di kapal dilengkapi juga dengan netral ya atau earth dan resistor. Nah, di kapal juga tentu dilengkapi dengan transformator ya. Transformator ini tentu sama-sama kita ketahui adanya transformator step up ataupun step down. Bahkan juga dilengkapi dengan converter ya. Converter ini yang berubah dari arus AC menjadi arus DC. Dan tentu harus terukur berapa voltase yang dihasilkan dan dijaga karena ada beberapa peralatan terutama di navigasi, sistem navigasi itu umumnya digunakan arus direct current atau arus arah ya, arus DC. Namun pada penerangan ya tentunya menggunakan arus alternating current atau AC yang umumnya menggunakan 220 volt ya untuk di kapal-kapal secara umum. Ada juga yang kapal dari Jepang yang menggunakan AC 110 volt. Nah, ini tentu teman-teman harus pastikan berapa voltase yang digunakan untuk berbagai peralatan-peralatan elektrik ya. Dan ada juga diagram sirkuit daya dan kontrol. Ini juga tentu kita harus pahami ya, di mana ada start delta sirkuit diagram, keluaran daripada generator. Kemudian juga ada wiring ya, wiring diagram dan kontrol. Ini juga yang tentu tidak kalah penting yang teman-teman harus perhatikan ya. Sistem kelistrikan, sistem distribusi
kelistrikan dari generator. Nah, umumnya tentu terkoneksi di engine control room atau ECR. Ya, di ECR tentu teman-teman harus memastikan bahwa distribusi kelistrikannya terarah dan tentunya diperhatikan sebaik mungkin. Nah, ini yang juga tidak kalah penting tentang peringatan electrical safety. Nah, biasanya teman-teman tuh kadang lupa ya, karena saking asiknya bekerja, kita lupa memberikan tanda atau sign ya. Ketika teman-teman sedang bekerja, maka ditulis atau di stick, pokoknya di control room, engine control room, teman-teman sedang mengerjakan pompa umpamanya, atau sedang membuka salah satu panel listrik, maka ditulislah di situ atau di stick bahwa working on progress atau sedang dikerjakan. Jadi sehingga ketika ada engineer yang masuk di control room, jangan sampai teman-teman sedang mengerjakan pompa dan tiba-tiba switch di-on-kan. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya. Maka jangan lupa tolong komunikasikan ya. Komunikasi itu tentunya sangat penting, bisa berupa tulisan ataupun tanda. Pokoknya intinya berikan stick atau tanda-tanda bahwa Anda sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan. Karena listrik itu kan tidak terlihat ya. Listrik itu tidak terlihat, banyaknya arus listrik tentunya akan sangat berbahaya. Itu ada juga jarak atau clearance, jarak preface dan clearance. Ini juga tentunya yang harus diperhatikan ya, supaya tidak terjadi electrical short. Nah, ini yang juga teman-teman tentunya selalu dijadikan yang wajib selalu dibawa adanya tester untuk insulasi dan resistor ya, atau bisa juga mega ohm, untuk mengetahui apakah terjadi major ya. Untuk di major kita bisa melakukan pengetesan untuk AVO atau juga AVO ini yang dikenal dengan AVO major. Ada juga hubungan atau tes insulasi ya. Ini yang juga tentu patut dipahami bagaimana cara kita mengukur insulasi. Ada juga tes continuity. Ini yang ditunjukkan dengan ohmmeter ya. Ohmmeter ini tentu kita juga perlu melakukan pengukuran arus di kapal. Ada juga multimeter atau yang biasa disebut dengan avometer. Ini tentu teman-teman sudah sangat familiar ya. Demikian juga ada dengan tang ampere. Untuk intinya supaya kita lebih selamat ya, selamat dalam pekerjaan. Karena tadi elektrik itu hal yang tidak terlihat namun ada, seolah-olah gaib ya, seolah-olah gaib. Nah, ini yang patut kita ukur tentunya, insulasi dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa penggunaan alat keselamatan ini tentunya merupakan satu kebutuhan kewajiban yang patut berada di kapal demi keselamatan ya, demi keselamatan teman-teman sekalian. Kemudian juga dengan tester saluran yang hidup atau live line voltage test lamp. Nah, ini juga ada yang biasa yang paling sederhana adalah test pen ya, yang paling sederhana test pen. Ada juga tentu yang lebih detail ya, adanya live line voltage indicator. Ini adanya lampu LED ya, lighting electrical device indicator. Kemudian kita menyambung ke distribusi kelistrikan. Di bab 2 tadi, di bab 1 ini tentu adanya juga supply daya darurat dari emergency generator.
Umumnya di kapal itu voltase dari generator adalah 440 volt ya, dari emergency consumers voltage. Nah, tapi untuk pemakaian ya tentunya umumnya rata-rata di 220 volt. Kecuali kapal-kapal yang Jepang ya. Kalau kapal Jepang itu ada juga yang menggunakan 110 volt. Nah, ini yang patut makanya disediakan transformator step up ya, ataupun ada juga yang menggunakan step down karena ada beberapa peralatan yang menggunakan voltase 110 ataupun 220 volt. Nah, ini juga kita dalam sistem netral atau insulate dan earth. Nah, ini juga tentu patut dipahami ya, supaya kita tidak terjadi adanya electrical short. Tapi tentu ini sudah terpasang di kapal. Ada juga circuit fault, tentu adanya conductor dan insulation ya, yang patut dipahami. Kemudian ada juga double earth fault dalam sistem insulated. Kemudian neutral earthing and system HV ya. Ada main switchboard, general circuit breaker, dan earth circuit resistor. Ini tentu teman-teman bisa lihat langsung di kapal ya. Tentu variasi daripada ini semua Anda bisa lihat dan dipastikan terdapat di kapal. Juga adanya monitoring earth fall. Nah, ini juga yang selalu kita perhatikan ya, ketika ada lampu ketika ada fall di earth tentunya biasanya akan menyala. Nah, ini kita patut perhatikan juga demikian ya. Biasanya terjadi karena ketika ada peralatan-peralatan kelistrikan yang terkena oleh air ya, biasanya ketika bersih-bersih, nah ini ada kalanya ada kebocoran pada sistem kelistrikan. Makanya insulasi itu harus betul-betul kedap. Ya, kita pastikan bahwa insulasinya kedap. Oke, demikian sementara untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selamat, serta tetap selalu mengutamakan keselamatan ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.